Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimatus Syahdia. Saya dari Prodi PAUD semester 4 IAIN NU Mitro. Di sini saya akan menyampaikan sedikit dari MK Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Ferdian Utama MPD. Filsafat pendidikan Islam merupakan kajian filosofis mengenai berbagai masalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Kajian filosofis yang digunakan filsafat pendidikan Islam mengandung arti bahwa filsafat pendidikan Islam itu merupakan pemikiran secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran. Adapun kegunaan filsafat pendidikan Islam memiliki 1. Filsafat pendidikan Islam sebagai penolong dari keresahan-keresahan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pendidikan. Kenapa kok filsafat pendidikan Islam ini menjadi penolong? Sebab di dalam merancang pendidikan, yaitu guru akan merumuskan proses pendidikan, baik itu berupa kurikulum, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran. Proses pembelajaran itu membutuhkan pemikiran-pemikiran yang logis dan sistematis atau saling berkaitan dan empiris. Lalu bukti-bukti kejadian yang sebenar-benarnya dan yang pasti bisa dipertanggungjawabkan. Dan terlebih lagi, filsafat pendidikan Islam di sini ada Islamnya. Jadi otomatis apapun pengajaran atau pembelajaran yang dilakukan itu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kegunaan filsafat pendidikan Islam yaitu sebagai asas dan evaluasi atau rancangan dari suatu pendidik, karena segala macam bentuk nilai dalam pendidikan tentu kita membutuhkan pemikiran yang logis, empiris, dan sistematis. Lalu karena di sini adalah pendidikan Islam, maka semuanya itu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Misal ada ayat-ayat tentang keteladanan. Nah, di situ kita sebagai guru, sebagai pendidik bisa mencontohkan keteladanan yang baik, perilaku yang baik, bisa mencontohkan yang baik terhadap anak, karena anak usia dini itu cenderung meniru kepada gurunya atau orang tuanya. Yang ketiga, kegunaan filsafat pendidikan Islam adalah agar proses-proses pemikiran secara umum itu dapat terkontrol, baik pendidikan yang bersifat religius, ekonomis, kebudayaan, hingga ke politik. Jadi pada dasarnya filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Jadi apabila kita di dalam berreligius, kita harus juga bijaksana tentang bijaksana terhadap kereligiusan kita. Dalam masalah ekonomis, kita juga harus mencintai kebijaksanaan. Hingga ke politik, kita harus mencintai kebijaksanaan. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Banyak kesalahan, banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.